Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik dari gelombang, khususnya gelombang bunyi, yakni yang dikenal dengan efek Doppler. Efek Doppler sendiri dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Christian Johann Doppler sekitar abad 19 ya. Beliau adalah tokoh dari Austria. Apa itu efek Doppler sendiri? Ringkasnya, efek Doppler ini adalah adanya atau suatu fenomena di mana terjadi perbedaan frekuensi antara frekuensi yang dipancarkan oleh sumber itu ternyata tidak sama dengan frekuensi yang diterima oleh penerimanya. Kenapa bisa tidak sama atau berbeda, padahal sebenarnya frekuensinya ya segitu-gitu juga? Ini dikarenakan karena adanya pergerakan, baik itu oleh sumber atau oleh penerima, baik salah satu atau keduanya, yang berakibat pada terjadinya perbedaan frekuensi ini. Perbedaan frekuensi di sini bisa saja frekuensi yang diterima itu melemah, bisa saja frekuensi yang diterima itu menguat. Kalau jarak antara atau ketika dua sumber antara sumber dan penerima ini bergeraknya menjauh, maka dia nanti akan melemah atau frekuensi yang diterima oleh pendengar akan lebih kecil daripada yang dipancarkan oleh sumber. Ini kalau dia menjauh, arahnya akhirnya menjauh. Tapi kalau dia mendekat, maka nanti frekuensi yang dipancarkan oleh sumber itu akan terasa lebih besar, atau frekuensi yang diterima oleh penerima nanti akan terasa lebih besar daripada yang dipancarkan sebenarnya. Ini kalau dia mendekat. Jadi singkatnya, akan terjadi perbedaan antara frekuensi yang dipancarkan oleh sumber dengan frekuensi yang diterima oleh penerima. Kalau dia menjauh, frekuensi yang diterima akan melemah. Kalau dia mendekat, maka frekuensi yang diterima akan menguat, begitu. Nah, secara matematis efek Doppler ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada Fp per Fs sama dengan V min Vp dibagi V min Vs. Ini adalah rumus dasar dari efek Doppler. Nanti di referensi lain bisa jadi ada ekspresi atau bentuk rumus lain tapi maknanya sama. Fp sendiri adalah frekuensi pendengar atau penerima. Frekuensi yang diterima oleh penerima. Satuannya Hertz. Kemudian Fs ini adalah frekuensi sumber atau frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Satuannya sama, Hertz. Kemudian V ini adalah kecepatan gelombang bunyi atau cepat rambat gelombang bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara. Ini biasanya nilainya adalah 340 meter per sekon. Kemudian ada Vp. Vp ini adalah kecepatan gerak dari penerima. Kecepatan gerak dari penerima. Satuannya meter per sekon. Kemudian Vs ini adalah kecepatan gerak dari sumber. Kecepatan dari sumber. Satuannya meter per sekon. Nah, nanti dalam kasus soal-soal begitu biasanya ini akan ditanyakan di antara Fp, Vp atau Fs, Vs. Nanti tinggal dibolak-balik saja rumusnya. Nah, di sini perlu saya jelaskan komponen-komponennya. Fp ini adalah frekuensi yang dipancarkan oleh Fp ini adalah frekuensi yang diterima oleh penerima atau pendengar. Fs ini adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Jadi P ini penerima, S ini sumber. V ini adalah kecepatan bunyi di udara. Vp ini adalah kecepatan gerak penerima. Vs ini kecepatan gerak dari sumber. Jadi
baik sumber ataupun pendengar ini salah satunya bergerak atau dua-duanya bergerak, begitu. Nah, kalau Fp, Fs, dan V ini nilainya selalu positif. Tapi, kalau Vp dan Vs ini dia bisa positif, bisa negatif. Ingat, rumusnya tetap ini, tetap min ini, tapi nilai Vp-nya dan Vs-nya ini bisa saja positif, bisa saja negatif. Kapan Vp dan Vs ini positif dan kapan dia negatif? Ini juga banyak versi penjelasannya. Salah satu yang bisa saya jelaskan atau yang saya pakai adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan kaidah seperti yang ada di e-book, itu S dan P. S ini adalah sumber bunyi, P ini adalah pendengarnya, telinga gitu ya. Atau gambar orang begitu ya. Nah, ini adalah pendengar. Kalau gerakan sumber atau pendengar itu searah dengan arah S ke P, jadi begini kalau digambar berarti ke sini ya. Maka ini kecepatannya akan positif. Tapi kalau jadi kalau arahnya ke sana, SP-nya kayak begini. Nah, SP begini, kalau di arahnya ke sana maka kecepatannya akan positif. Positif, positif. Tapi kalau dia arahnya berlawanan dengan arah SP, maka nilainya negatif. Ini bukan masalah kanan kiri, yang penting SP-nya. Jadi kalau misalkan SP saya buat seperti ini, SP berarti nanti kalau dia arahnya ke sini, searah S ke P, maka dia akan positif. Tapi kalau dia nanti berlawanan dengan arah sumber ke pendengar atau arah SP ke sini, maka nanti akan negatif. Kita lihat biar nggak bingung, kita lihat contohnya. Contoh di e-book misalkan ada kasus begini. Contoh ya. Nah, contoh yang pertama ada sebuah contoh nomor 1 ya. Ada pesawat, jadi saya gambarkan pesawat begini. Ada pesawat ini dia terbang mendekati menara. Mercusuar begitu ya. Nah, ketika dia mendekat, ini suara pesawat ini bergemuruh ya, sehingga dia memancarkan bunyi atau dia posisinya sebagai sumber. Dan di sini ada orang atau penerima sinyalnya, ini dia sebagai penerima. Kemudian di soal dijelaskan kecepatan pesawatnya ini sebesar 216 km per jam. Nah, kemudian kecepatan pendengar karena dia diam, berarti dia 0. Kemudian di sana disebutkan juga frekuensi yang dipancarkan oleh pesawat, frekuensi bunyi dari mesin pesawat ini itu adalah sebesar 2800 Hz. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar ini berapa? Begitu. Jadi frekuensinya yang dipancarkan sumber sekian, kecepatan sumber sekian, yang kecepatan penerima 0 karena dia diam, frekuensi pendengar ini berapa? Di sini maka kita bisa selesaikan menggunakan rumus Fp per Fs sama dengan V min Vp per V min Vs. Kita lihat, karena yang ditanyakan adalah Fp, maka kita bisa kali silang, sehingga nanti kita bisa temukan rumusnya, peroleh rumusnya sama dengan Fp sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs. Setelah ini, maka kita lihat, V di soal diketahui bahwa nilai V-nya adalah 340. Atau kalau tidak diketahui, maka bisa dipakai angka ini. V diketahui, Vp itu diketahui 0, Vs-nya berapa? Nah, di sini yang perlu diingat adalah pertama apakah dia nilainya positif atau negatif. Kalau kita lihat S di sini, P di sini, dan pesawatnya bergerak ke sini, artinya dia bergerak searah S ke P. Berarti nilai kecepatannya positif. Positif berapa? 216 km per jam.
Ini kita jadikan ke meter per sekon. Caranya bagaimana? Ya kita jadikan dia kilometer jadikan meter, jamnya dijadikan sekon. Jadi kalau saya buat begini. Ini di sini. Jadi Vs sama dengan 216 km per jam. Itu sama dengan 216 km kan 1000 ya. Jadi 216.000 atau 216 kali 10 pangkat 3 meter dibagi 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 36 kali 10 pangkat 2 sekon. Nah, nanti tinggal 216 dibagi 6, itu nilainya adalah 6 ya. Ini tinggal 10, berarti sama dengan 60 meter per sekon. Nah, Vs-nya diketahui positif 60 meter per sekon. Setelah itu, maka kita tinggal hitung. Biasa kita masukkan angkanya ke sini. Fs sama dengan 340 dikurang Vp-nya 0 karena dia diam, dibagi 340 dikurang, nah, Vs-nya berapa? Positif 60. Kita boleh begini, 60. Kali Fs-nya adalah 2800. Gitu. Nah, maka kita bisa hitung, saya tulis di sini, sama dengan 340 dikurang 0 adalah 340 dibagi 340 dikurang plus 60, berarti sama aja 340 dikurang 60. Itu sama dengan 280 gitu kali 2800. Sama dengan ini dibagi ini tinggal 10 sehingga sama dengan 3.400 Hz. Nah, maka di sini frekuensi yang ini P ya, yang diterima oleh pendengar nilainya adalah 3.400 Hz. Maka di sini tampak bahwa frekuensi yang dipancarkan sebenarnya hanya 2.800, tapi karena dia bergerak mendekat, maka yang diterima lebih besar, bukan 2.800 tapi malah menjadi 3.400. Artinya ketika sumber bunyi itu bergerak mendekat sambil memancarkan gelombang bunyi, maka nanti frekuensi yang diterima oleh pendengar itu akan lebih kuat daripada yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Ini contoh pertama, yang saat sumbernya bergerak, pendengarnya diam. Kita lihat contoh kedua, misalkan ada kasus begini. Ada mobil ambulan begini. Dia bergerak sambil memancarkan membunyikan sirine. Kemudian dari arah yang berlawanan ini ada sepeda motor. Tentu lajur jalannya berbeda ya. Nah, gini. Kalau lajurnya sama tabrakan. Nah, begini. Kemudian ambulan ini dia bergerak sambil memancarkan bunyi dengan frekuensi sebesar 700 Hz. Fs-nya adalah 700 Hz. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. 72 km per jam. Nah, dari arah yang berlawanan, ini ada sepeda motor itu bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Pertanyaannya, berapa frekuensi yang diterima oleh pendengar, oleh pengendara sepeda motor ini? Maka kita bisa pakai rumus yang sama ini. Kemudian tadi karena kasusnya sama, kita bisa hitung pakai rumus ini. Begitu? Atau mungkin bisa kita balik ya. Nah, sekarang misalkan saya balik aja. Kalau tadi kan FP ya, ini saya balik aja pertanyaannya. Misalkan saya ganti soalnya, sorry. Misalkan begini. Mobil ambulannya bergerak, kecepatan sumbernya adalah
72 km per jam. Kemudian kecepatan penerimanya adalah 36 km per jam. Saya balik biar nggak sama dengan ini kasusnya. Misalkan ternyata pengendaranya ini mendengar frekuensi yang dipancarkan oleh mobil ini sebesar 700 Hz. Begitu. Pertanyaannya, berapa frekuensi sebenarnya yang dipancarkan oleh ambulan? Nah, kalau ini tadi kan pertanyaannya frekuensi yang diterima berapa? Kalau ini kita coba kasus yang lain, frekuensi yang dipancarkan sebenarnya berapa? Nah, maka kita bisa pakai rumus yang sama, ini Fp per Fs sama dengan V min Vp per V min Vs. Kalau yang ditanyakan Fs, berarti kita bisa hitung Fs sama dengan V min Vs per V min Vp kali Fp. Nanti silakan dicoba dibolak-balik rumusnya. Nah, kita lihat V-nya di sini ini udah otomatis nilainya adalah 340, kecuali di soal diketahui berbeda. V diketahui, Vs-nya itu diketahui 72, Vp-nya juga diketahui 36. Tapi ada dua masalah. Pertama, kita belum tahu dia positif atau negatif nilai Vs dan Vp-nya. Kedua, dia masih kilometer per jam, belum kita jadikan ke meter per sekon. Maka kita selesaikan satu persatu. Pertama, apakah dia positif Vs-nya? Untuk menentukannya, maka ini kita buat, ini adalah letak S, di sini letak P. Vs itu bergerak searah S ke P, ke sana ya. Ke sini. Ini Vs. Artinya, karena searah S ke P berarti positif. Kemudian, Vp itu bergeraknya melawan arah S ke P, dia malah P ke S, ke sana dia. Berarti karena berlawan arah S ke P, Vp-nya negatif. Begitu. Itu yang pertama. Jadi Vs-nya positif nilainya, Vp-nya negatif nilainya. Ini hanya untuk keperluan penghitungan ya. Kemudian, satuannya bagaimana? Kita lihat, Vs itu adalah 72 km per jam. Ini kita jadikan ke meter per sekon. 72 km itu sama dengan 72.000 meter. Atau 72 kali 10 pangkat 3 meter per jam, ini kan 3.600. Atau 36 kali 10 pangkat 2 sekon. Sehingga kita bisa hitung 72 bagi 36 itu 2. 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat 2 itu 10. 10 sama dengan 20 meter per sekon. Dan ini nilainya positif. Yang kedua, Vp-nya berapa? Meter per sekon. Vp sama dengan 36 km per jam. Kita jadikan meter per sekon. Maka 36 kali 10 pangkat 3 meter. Karena 1 meter itu 1 kilo 1000 meter. Dibagi 1 jam jadikan ke sekon. 3.600 atau 36 kali 10 pangkat 2 sekon. Sama dengan ini 1. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2, 10. Sehingga 10 meter per sekon. Dan ini nilainya negatif. Nah, sudah, baru kita bisa hitung. Fs sama dengan, atau frekuensi yang dipancarkan oleh sumber, itu sama dengan V itu 340 dikurang Vs. Vs-nya berapa? Plus 20. Jadi plus 20. Per V min Vp. Vp-nya berapa? 10 tapi min. Nah, min 10. Sorry, ini 340 tadi ya. 340 min 10. Kali Fp atau yang frekuensi yang diterima itu adalah 700. 700 Hz. Gitu. Maka sama dengan 340 min 20 berarti 300. Jadi min plus kan min jadinya. Jadi 340 min 20, 320 per 340 min 10, min ketemu min lagi berarti plus 340 plus 10, 350 kali 700. Sama dengan 700 bagi 350 itu 2, maka sama dengan 640 meter per sekon. Jadi
bisa kita jawab pertanyaannya bahwa frekuensi sebenarnya yang dipancarkan oleh sumber itu bukan 700, tapi hanya 640. Kenapa kok bisa lebih keras yang diterima? Ya, seperti yang ini tadi. Kenapa dia bisa lebih keras? Karena sumber bunyinya ini bergerak, pendengarnya juga bergerak, dan keduanya saling mendekat. Sehingga dampaknya apa? Frekuensi yang diterima itu lebih kuat daripada frekuensi yang sebenarnya. Yang diterima 700 padahal sebenarnya dipancarkan itu hanyalah 640. Sorry, ini bukan meter per sekon ya. 640 Hz. Nah, begitu. Ini adalah penjelasan singkat tentang efek Doppler. Ini rumusnya. Kemudian ini ada beberapa contoh soal. Hati-hati betul dengan penentuan positif negatif dari kecepatan pendengar dan kecepatan sumber. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.